Arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada alam ta'in awal, alam kenyataan yang pertama, alam ta'in awal ya, alam kenyataan yang pertama ya normal. Nah, ini arti wasilah yang kedua. Salah kuningan terbaca di bawah nih. Kembali seorang ini kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah menjadikan sesuatu. Nah, mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan langit dan bumi ya normal. Nah, yang ketiga, al-wasilah rujul ila alamin ta'in awal. Arti wasilah ialah kembalinya seorang mukmin ke alam ta'in awal. Alam ta'in awal, alam kenyataan yang pertama ya normal. Ini yang kenyataan yang pertama diatur yang namanya. Ini arti wasilah. Nah, perlulah kita mengetahui tentang alam-alam perlu. Nah, ini lah. Mengetahui alam. Mengetahui alamnya, alam apa-apa. Nah, jadi yang pertama, nah, kalau anak tahu nih, supaya kita nyaman meyakini sesuatu. Itu pentingnya disertai urutan alam yang kada tahu. Karena alam ini kenyataan mah ada bang. Jadi yang pertama nah, ini tentang alam nah. Alam lahut yang pertama. Ada tanang lagi. Tanang lagi seperti lagi ya. Apa yang tahu alam ketuhanan? Alam lahut ngarannya. Boleh juga dikatakan alam kunhizat. Apa alam kunhizat? Alam sebenar-benar diri Tuhan. Ada laisa itu Tuhan. Wajib kita percaya dengan ada. Ini ngarannya alam kunhizat. Kemudian yang ketiga, ini masih alam ketuhanan ngarannya aja nambah beda aja sudah. Boleh juga dikatakan alamul qudusiyah. Arti alam qudusiyah, alam diri Tuhan nang kada dicemari oleh sesuatu. Alam qudusiyah katanya. Alam latain. Nah, alam latain, alam yang kada terlihat ada menciptakan langit dan bumi langit. Tuhan ya Allah. Ada tapi kada terlihat. Tapi kau menciptakan langit dan bumi yang kada bertiang. Langsung kita memandangnya. Itu alam latain. Kalau hadratnya pulang haji seperti ini nah. Hadratnya dinamakan hadratul qudsiyah. Hadrat diri Tuhan nang ini hadratnya hadratul qudsiyah mana itu. Ini alam pertama nih. Ada berapa ngarannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauting aja kada tahu gurunya kalau kayak apa. Lalu kan kada bisa lu kemana yang mendudukkan diri supaya lawan Tuhan lawan lagi nih. Nah, yang kedua, naik ke mana? Nah, kedua nah. Alam arwah. Disebut juga alam hakikat, disebut juga alam ta'in awal. Nah, ini tadi ada penjelasan ta'in awal kan. Nah, alam ta'in awal. Nah, disebut juga alam ta'in awal. Alam arwah, alam hakikat, alam ta'in, atau kesimpulannya disebut alam Nur Muhammad. Ini berturun kalau Tuhan 4. Hadratnya pelang hadratul rububiyah. Dinamakan hadratnya hadratul rububiyah. Ini menjelaskan ini bahwa sekarang apa juga terlalu sedikit lah. Nah, yang kedua alam arwah, alam segala ruh.
kita di sana, tapi belum dilahirkan ke alam dunia. Proses perkawinan sampai adik kita kan. Ini alam arwah namanya. Jadul alam roh pada jasadnya. Disebut juga alam hakikat. Alam hakikatnya alam sebenarnya alam sebelum ada alam semesta. Siang kadada, malam kadada, hituan kadada. Itu alam hakikatnya, alam sebenarnya. Tuhan aja nggak ada apa. Alam hakikat tuh. Nah menciptakan roh nih tadinya. Sebenarnya Tuhan yang menciptakan. Oleh karena itu di dalam riwayat ada 3 pendeta Yahudi datang kepada Nabi kita mempertanyakan kepada Nabi tentang roh. Jadi ya Nabi kita esok hari aku jawab karena wahyu belum turun 2 bulan hanya turun. Sekali turun bunyinya itu wahyu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ayyasha Allah. Jangan kau katakan hai Muhammad yang kau belum tahu esok hari. Katakanlah insyaallah. Nabi kada tahu esok hari jangan kayak pasti ditegur oleh Tuhan sedikit aja sih benar di kita ada peneguran, baik ingat-ingat, lakas-lakas sadari kayak itu kan ini ilmu nih kan menentukannya. Turun ayat, yas'alunaka anir ruh, nah ini kan ini ayatnya. Yas'alunaka anir ruh ya. Ulir ruhu min amri rabbi. Nah ketinggalan, ketinggalan coba tinggal pindah kada baik tulisannya kan. Yas'alunaka mereka bertanya kepadamu hai Muhammad. Ini ujar Tuhan. Aniru tentang apa itu? Kan sepanjang roh ada kita hidup. Kalau sudah para roh wal jasad terpisah nih. Antara roh dan jasad matal abdu matilah seorang hamba itu kan gitu kalau mau dalam kitab. Mereka pendeta Yahudi bertanya kepada Nabi, maka berjanjilah Nabi kalau engkau jawab hai Muhammad esok hari kami berislam. Apa ada Nabi lah sekalinya diperingati oleh Tuhan para kedua belah turun ayat. Setelah turun ayat yas'alunaka anir, mereka hai Muhammad menanya kepadamu tentang ruh. Kulirum, ini bil amar katakan oleh Muhammad, ruh itu min amri rabbi dari perkara diri Tuhanku. Aku kan tahu ini urusan Tuhan nih. Nah sekarang yang kedua alam arwah, siapa sih yang menciptakannya? Tuhan. Takluk sifat kepada apa? Jadi kalau dalam tauhid kayak ini, kita tahu. Ini tauhid mukanya nah. Sifatul wajibat, sifat yang wajib terutama sifat ma'ani dulu. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, itu sifatnya. Takluk kepada segala yang mungkin kepada yang ada. Yang ada ini kada kehitungan. Yang ada di sini ada 2. Mungkin maujud, mungkin makdum. Ini. Mungkin ini 2 pulang. Nah, mungkin maujud yang tauhid itu kan. Tahun kedua mungkin makdum. Nah, ini tulisannya mungkin maujud, mungkin ada kita ini mungkin arti mungkin asalnya kada ada satu saat kada ada. Itu mungkin maksud takluk sifat kepada segala yang mungkin ada 2. Pertama mungkin maujud, yang kedua mungkin makdum.
arti mungkin wujud nah ada nih. Nah ada di banyak pohonan, bangunan dan sebagai tumbuh-tumbuhan wujud ada lah. Tapi yang wujud di sini sebenarnya adanya roh, nah adanya roh, nah ada tapi masih adanya roh. Jadi takut sifat ini kepada roh. Sepanjang roh ada pada diri kita melihat, kita berkata-kata, kita hidup, kita tahu. Tapi kan seperti sifat Tuhan yang sebenarnya. Kalau penglihatan Tuhan, kada terdidik, pengenalan Tuhan itu kada terdidik kalau kita terbataskan. Karena pada diri kita ini hanya majas, injaman aja. Ada lawas, dijamikan, ada nasa rumah aja. Bagi mitan pulang Tuhan, nah, ambil kreditnya, nah, dikredit karena habis. Jadi mungkin wujud ini ada roh. Jadi tak sifat kapan nama roh. Binatang melihat mendengar duanya kan bisa berbicara kan, tapi kada bisa kayak kita bicaranya. Tumbuh-tumbuhan Pak nyari dua, cuma kepada tumbuhan ini kada bergerak, kada ada muharik kalau musakin. Nah ini muharik ini nah. Nah muharik kalau muharik kalau musakin. Nah ada apa bergeraknya walaupun tumbuh besar. Takluk sebagian daripada sifat-sifat Tuhan. Kayak hidup ini tenang cepat Tuhan tuh nih, tapi kada mendengarnya, kada melihatkan. Nah jadi yang kedua mungkin madum, yang kada ada roh. Nah katakan mungkin tadi ada dua, mungkin wujud, lawan mungkin madum, mungkin yang kada ada beruh. Ya banyak kada beruh. Nah bangun rumah-rumah di sisi ini kada beruh. Jadi takut sifat wajib kepada yang beruh. Kita punya roh cinta sifat Tuhan. Jadi itu perkara Tuhannya lawan Tuhan roh ini. Sehingga kita melihat jahir sifat kan pada diri kita bila diletakkan roh, melihatlah kita, mendengarlah kita kan gitu. Kalau menurut riwayat Nabi Adam kan takut sifat rahasia roh juru rahasiana Muhammad. Rahasianya itu Muhammad. Jangan ditarik rahasia itu Tuhan dan jangan kita disuruh mengenal sebenar-benar. Kita disuruh mengenal sebenar-benar roh. Penting kita mengenal sebenar-benar diri. Dan benar diri kan ada dua. Pertama diri jasmani, yang kedua diri sebenar-benar diri jasmani pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad. Kita disuruh mengenal sebenar-benar roh. Sebenar-benar roh pada hakikat daripada Nur. Rahasianya adalah daripada Tuhan. Insya Allah ikan dipelihara Tuhan sini. Insya Allah pekerjaan engkau dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Karena rahasianya adalah lain pada Tuhan. Mana dalilnya? Lihat di dalilnya. Nah ini dalilnya nah. Ini dalilnya nah. Nah ini dalilnya nah. Hadis kunci ujar Tuhan al-insan sirri wa ana sirri. Manusia itu tempat aku berahasia ujar Tuhan. Wa ana sirri dan aku rahasia manusia. Tinggal mengartikan insan aja. Kemarin sudah jelaskan insan terbagi pada dua. Pertama insan basyariah, yang kedua insan daripada Nabi Adam. Ketiga insan kamil. Nah dikatakan insan kamil manusia yang ada hubungan lawan Tuhan lawan. Ini nah insan kamil nah. Ini artinya manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna, manusia yang ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Nah ada hubungan dengan ngaran Tuhan di alam syariat, ada hubungan dengan ngaran Tuhan di alam hakikat, ada hubungan dengan ngaran Nabi di alam syariat, ada hubungan dengan nama Nabi di alam hakikat. Jadi insan kamil manusia yang meyakini bahwa dirinya Nur Muhammad itu aja. Apabila diri Nur Muhammad ana siruhu jarfana, aku rahasianya. Apabila lain diri dari Nur Muhammad antum jago jangan rahasianya. Mundur dua ya Pak.
Bilang hantu rahasianya ya, kada karuan pikiran itu kemari lah. Pas mati kita dikuasai hantu yang ada pada dirinya, yaitu mati jadi dalam keadaan su'ul khatimah. Coba lihat Al-Quran. Wa yansurakallahu nasran ajizah. Ini ada di surah Al-Fatah. Apa artinya? Allah akan menolong. Siapa yang ditolong Tuhan ini kapnya ini Muhammad maksudnya. Ya kan? Nasrun ajijah, pertolongan yang mulia. Nah kayak apa kita untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan dengan pertolongan yang mulia nih? Kalau tadi kita hubungkan di Nabi, seandainya ayat ayan surukumullahu nasrun ajijah akan jalan sendiri-sendiri, ya kan? Karena ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa turun hanya kepada Nabi kita, yang ditolong oleh Tuhan dengan pertolongannya. Kalau kita ingin mendapat pertolongan mulia, hubungkan tidak Nabi. Ini dikatakan ru'yatul mahbub fi kulli syai', lihat diri Nabi ada pada tiap sesuatu, pertama pada di. Kalau kadang itu ada mutabatin, kita mutabah jahilnya aja. Ada dipeliharakan Tuhan. Dipeliharakan Tuhan kita selamat dari siksa, untung lain kali kurija. Ada duanya. Jadi belakang Tuhan karamah. Nah lain kan sebanjaran guru tasawuf nih. Aku melihatnya kan sebelum kali. Gak ada nama karamah. Karena beliau wasilah lawan. Itu caranya tuh. Nah alam tadi, alam apa tadi ya? Ini alam arwah nih. Sebenarnya Nur Muhammad ini diletakkan pada di Adam. Nur Muhammad itu sebenarnya pertama diletakkan kepada di Adam. Memang disebut dengan alam arwah. Kan kalau arwah ini bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran Nabi. Ini bahasa para ulama-ulama bahari. Kemudian alam hakikat, alam sebenarnya menciptakan roh, rahasia roh nina. Siapa ya Tuhan sebenarnya tuh. Kemudian alam ta'in awal, alam kenyataan yang pertama, alam kenyataan yang pertama, nyata pertama ya Nur Muhammad. Dan inilah diri kita. Nah alam Nur Muhammad ini alam sebelum ada alam semesta. Hadratnya ngarannya hadratul rububiyah. Hadratul rububiyah lah. Hadrat diri Tuhan yang suci. Hadrat kursiah sama hadrat diri Tuhan yang suci, bahasanya berbeda. Jadi kalau hadratul kursiah ini artinya hadrat diri Tuhan yang suci nang sampai hanya Nabi masa hidup. Nabi nyampe ke hadrat kesucian jasmani dan rohaninya. Sekarang kita dianjurkan oleh Tuhan dengan menghubungkan diri ke hadrat diri Tuhan. Hadrat rububiyah sekarang. Ya caranya kayak apa? Jadi ini hadratul rububiyah. Hadratul rububiyah. Ini hadrat di Tuhan sekarang bagi kita. Caranya kayak apa? Caranya singkat aja, mima'rifati hakikati nafsi aja. Dengan mengenal sebenar-benar diri. Sebenar diri kita kan Nur Muhammad nih. Nur ini kan nama Tuhan. Apa boleh dikatakan nur diri bagi Tuhan? Boleh. Karena masalahnya masalah tajali ini. Tajali Tuhan menampak. Nah kayak ini ceritanya. Aku ini tamat Darussalam tahun 73 jam. Belajar tasawuf pada malam sekolah. Diri Tuhan itu apa aja? Wah, gampang pertanyaan kan. Selama Matupura ada pernah takutnya guru kayak itu 10 tahun. Banyak karena beliau ini 25 tahun di Mekah. Terus sambatnya itu ini nah. Sambatlah nurjat. Ini di Tuhan tuh nyanyi nanti ambil. Jangan bilang ini nanti ambil. Kenapa? Karena berhubungan dengan ngaran Tuhan. Nur ini ngaran Tuhan kan. Nama lawan diri kan terpisah. Jat ini kalimat tambahan, bikinan, bid'ah dalam bahasa agama, ulahan. Kada boleh dijadikan diri cok. Oh, coba bisa kada boleh. Pertama kada berpahala, yang kedua sia-sia jadi. Karena bukan ngaran Tuhan, bukan ngaran. Jadi zat ini tambahan menjelaskan bahwa Tuhan, bahwa di Tuhan itu nur. Nah jadi di malam syukur di Tuhan itu nur. Orang dulu mengatakannya nur zat. Nah di Tuhan itu nur zat di orang bahari. Nabi tahu tapi Nabi diam.
Datang sini Jabir bertanya, baginda Rasul berikan tahu kepada hamba apa yang pertama Tuhan jadikan sebelum Tuhan jadikan sesuatu. Batajali, di Tuhan ini batajali nih. Tuhan batajali nampak bahasa Banjar juga antak gitu sebetulnya. Pada siapa batajali kepada Muhammad, Nabi katakan kepada Jabir, ini yang pertama kulihat. Asal memang itu lihat Nabi, langit dan bumi kada terlihat asalnya. Ini mencontohkan kalau kita bahwa yang pertama adalah Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan ada tubuhnya hubungkan diri dengan diri. Ini Nurnya boleh diartikan, diartikan nama, boleh diartikan di. Ini masalahnya masalah tajali sudah menampak diberi nama oleh Nabi dengan Nur Muhammad. Mungkin itu Nur didengar, ini lain cocok lah. Ini cocok lah. Ayo kita akan nikah. Dia aku ini dikatakan Muhammad Tasil baring ngalah Nur jangan ngana sini Muhammad Tasil dan si Jana lain jangan sudah itu ya kalau. Kalau ada Muhammad Tasil lah. Ngaranya gitu. Siapa yang beri nama? Ini kenyataan dikatakan Nabi ya. Kadang Nabi mengatakan lain, masalahnya terjadi bernampak kepadamu. Jadi kalau orang bilang bertajali kepada yang lain, bohong, orang lilik itu. Ini bisa membahayakan umat kita. Nah habis sudahlah. Hubungkan hilang diri Tuhan. Muhammad kan nama Nabi nih. Ini kalau pada syarat, kalau pada hakikat Muhammad ini diri Nabi kita namanya. Jadi hadat rumbiyah dengan mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita lawan Tuhan, lawan Nabi. Nah, bahasa Nabi Nur Muhammad. Ya ini kita akan panau istirak bin Muhammad. Ini artinya orang dihadap diri Tuhan, dihadap diri Nabi. Bahwa orang yang dihadap Tuhan, dihadap Nabi bahasa kita itu. Nilainya kan lebih afdal daripada saya bersyahadat, lebih afdal daripada zikir, lebih afdal daripada sholat. Berani itu aja nah. Nah, yakin rasakan. Nah, ada amalannya aman supaya nyaman hidup itu aja lagi ya Allah. Jadi kita percaya mencari ada aja duit Allah. Kamu sudah ini jangan aku. Kan amalan untuk apa? Untuk kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat hasanahnya ilmu. Di dunia amalan gak ya, amalan supaya nyaman hidup jangan salah pengertian. Nah jadi yang dikatakan hadat rubiah, hadat diri Tuhan dengan cara mengenal sebenar-benar diri, karena sebenar-benar diri kita ada hubungan lawan Tuhan dan Nabi. Ini orang dihadap Tuhan, dihadap Nabi. Bagi orang yang kehadrat Tuhan, kehadrat Nabi, kembali sampai kehadrat diri Tuhan dan kehadrat Nabi. Artinya terdapat lawan Tuhan, lawan. Ini alamnya alam yang kedua disebut alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Nah. Alam samawati wal ardi. Alam langit, 7 lapis langit dan bumi. Alam samawati wal ardi ngaranya. Kalau bahasa kita alam semesta aja. Terserah aja lah ya. Nah bapak ketiga lah, dinyatakanlah. Nah keempat alam Jabarut. Nah, alamul Jabarut. Nah, ini Jabarut ini ketulisannya kayak ini alam Jabarut. Ini alam orang sombong dan congkak. Alam apa yuk? Alam iblis. Kata iblis kata udah malaikat kan botakan dulu. Iblis itu bukan malaikat sebenarnya asalnya kan. Keberapa tuh alam Jabarut pengarasan suruh sujud gak ada mau man. Usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah. Sujud. Malaikat nih. Iblis kada sujud ini Jabarut pengarasan orang disuruh kada mau. Enggan kada mau. Kenapa jadi kada mau? Karena melihat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam dari tanah, kada melihat hakikatnya kan.
Sedangkan iblis dijadikan daripada api. Kalau mereka dijadikan dari apa ya? Daripada nur. Makanya mereka tunduk nang apa diperintah Tuhan. Jadi orang nang jalan Nur Rahmat itu orang nang tunduk lawan Tuhan. Dirinya aja diserahkan untuk diserahkan Nabi. Nah, kita berusaha ikhtiar pulang dari sunnah ikhtiar jam pasrah berusaha ikhtiar kayak apa itu. Nah, ini alam berapa nih? Alam Jabarut. Nah, keberapa? Keempat lah. Kelima ditontonkan ini. Alam malakut, alam malaikat, diciptakan malaikat sebagai penghuni langitnya. Jadi itu dulu alam Jabar, itu dulu iblis kan. Iblisnya alim kan, makanya orang kerasukan jin, orang alim jadi kerasukannya ya kerasukannya. Ini alim apa namanya masuknya? Bukan alim hakikat. Kalau alim hakikat orang jalan Muhammad di Rasulullah aman dirinya dari gangguan jin dan saya. Alam lakut nyarinya. Nah hanya keenam alamul insan. Manusia nih alamul insan nyarinya. Alam manusia ini mutasawiratun nih, mutasawirun. Di kulli surah manusia ini berupa dengan tiap-tiap rupa dan warna, macam-macamnya bentuk manusia nih. Ada kesamaan aja sama kada ada ya Pak. Itu menunjukkan dari sifat Tuhan, Tuhan bisa penasihat menciptakan kan. Nah ini alam insan nyaranya nih, alam manusia. Nah di alam insan ini timbul jadi syutingnya ilmu apa-apa kah jadi syuting timbulan amalan mana kah timbul macam-macam amalan. Kembali ke awal kejadian diri. Ini ada kemuliaan nanti keluarganya, ada kelebihan yang dirasakan karena. Nah, ini dikatakan Wayan surah telah nasal ajijah Allah akan menolong kepada Nabi kita dengan pertolongan dapat supaya kita ditolong di ketika menghadapi sekaratul maut barang karena pada sekaratul maut itu harunya luar biasa. Kadang-kadang di sini menentukan mati dalam iman lawan kadar sini. Jadi gue bisa sudah kok kadangnya diam di sini itu aja bahasa sini dipahami bujur-bujur kayak apa supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kita kada tahu mati ini kayak apa husnul khatimah kada selamat atau kada nggak tahu ya. Syekh Suman Ahmad Dhani mewariskan ilmu diberi nama dengan ilmu hakikat, ilmu tentang masalah sebenar-benar diri kita pada hakikat lebih daripada nur. Kami ini rasakan itu gitu. Hendak lama amalan sufi aja nyaman aja. Hendak kasar pada cukup syarat kita nih. Harus bahawat karena 2 tahun 3 hari aja sudah cukup jadi syuting. Apalagi sampai dari guru jalan 17 bulan hutan bersumpah dengan kisah 2 tahun. Nah, baparam, terus baparam. Buah baparam tuh masaknya bagus kan. Kalau masakan karbit nah pertama rasanya kada nyaman dawa membahayakan kita kan diri kita makan kan. Nah, ini alam insan katanya nih. Hanya alam amsal ya. 6 7 lah. 7 lah. Alam ansar. Nah, ini alam amsal nih. Nah, alam amsal nih macam-macam keinginan kita. Kayak ini hendak sufi kada cakap sufi jangan kan lebih kada tukar amsal angan-angan. Angan ini kada ada rupanya. Model hayal bayangan ini alam amsal adalah pada diri manusia adanya setelah adanya alam langit dan nah ini tentang diri penting lah kita mengenal kejadian penting kemana kita arahnya supaya Tuhan Nabi apakah ada alam hakikat lah ataukah pada alam Nur Muhammad lah supaya ini ada bawaan dari Tuhan yang itu bukan Tuhan bukan Nabi ada hubungan di Tuhan di Nabi yaitu panel sekedar di Nur. Nah kemudian Allah memberikan tahu namanya kepada Nabi kita berada di alam syariat alam ini alam sama mati ini alam syariat boleh dikatakan alam syariat ini kan nah ini boleh dikatakan alam syariat karena kita harus bersyariat di alam di langit dan bumi ini kan. Nah Tuhan memberikan tahu namanya kepada Nabi kita berada di alam di alam semesta itu aja di alam syariat
Kan dari Allah nih. Disuruh kita mengenal Allah. Diberi nama makrifat. Dulu hakikat kan makrifat kan. Pasti kita menjawab dulu hakikat pada itu. Ini makrifat diutamakan. Oleh karena itu dia guru bukan sempurna makrifat sebelum mengenal asal. Masa dikandung itu kan Nabi. Ini kan tersimpul di sini nah. Bagi orang yang menjalan Nur Muhammad, bagi orang yang menjalan martabat wahdah kan, ada peminya musyadatul afal, ada perlu musyadatul sifat. Ini susunnya afal dia hanya sifat, hanya asma. Kenapa ketiga asma ini ada untuk orang paling buruk ini kalau teliti juga guru lain aku lihatkan aja. Aman kada mendengar Tuhan berikan tahu namanya kawalah. Orang tuli kan kocak nggak ada tahu tuh lagi. Jadi ya akal kita nih berbuat itu kan akalnya kan sifat ditimbulkan sifat pada diri kita sehingga kita melihat dan mendengar gitu. Hanya asma Tuhan berikan tahu namanya. Tuhan berikan tahu kada mendengar mana tahu itu jadinya kan hanya ma'rifat hujjah. Jadi orang yang musyahadah Muhammad lebih abdal daripada musyahadah akal, lebih abdal daripada musyahadah sifat, lebih abdal daripada musyahadatul asma, lebih abdal daripada musyahadatul hujjah, lebih abdal daripada zikir, lebih selawat daripada bahwa bersuara jadi Rasul. Apa benar lah yang dikatakan Rasul itu benar? Ya rasakan lah. Kan nyaman gawe ini kan kadang kali kata lah. Mun hendak beramal carilah amalan nang supaya nyaman. Nah, itu aja. Udah aku tuliskan amalannya kan semalam udah muka diamalkan gak tahu lagi aku tahu. Karena aku ini kan umur sudah 70 jadi tata RT 75 mungkin ini di data juga dengan itu aku ya kok alhamdulillah ya kalau ada salah membicarakan. Nah jadi alam misal. Nah kedua untuk menyempurnakan alam ini nah ada berapa ji 7 kah? Nah ke-8 ini terakhir ini. Nah. Allah alam insanul kamil sudah dijelaskan dikatakan insanul kamil manusia yang sempurna, manusia yang ada hubungan dirinya lawan ngaran Tuhan, lawan ngaran Nabi, lawan ngaran Tuhan di alam syariat, lawan ngaran Tuhan di alam hakikat, lawan ngaran Nabi di alam syariat, lawan ngaran Nabi di alam alam insanul yang menyimpun dari alam-alam semua. Nah, jadi alam berat ini tersimpun di sini sebenarnya dia. Malaikat bagi orang pandang isi gerak memintakan ampun. Nah, malaikat memintakan ampun. Alam Jabarut, iblis dan tentaranya bukaan lagi diubarakan lagi. Itu hikmahnya apa jalan hakikat. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan dengan pertolongan yang kira-kira sini sampai di sini lah karena kita sambung lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Wa ma ba'na ma'allamtana wa 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Ya Allah.